Hai teman-teman Wapers, sekarang gue bareng Didi Riyadi lagi. Nah yang kali ini gue bakal ngobrol. Hari ini gue mau ngobrol. Kangen nih dia kayaknya. Risik banget sih gue lagi ngomong sama mereka. Kali ini gue mau ngomong sama dia nih orang mengenai bukaan politik bareng Didi Riyadi. Wah, buka-bukaan. Bukan telanjang ya? Iya, bukan telanjang. Di langsung aja gimana deh. Gimana? Apa yang mau? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya sehat walafiat. Jadi apa yang mau dibuka tuh apa sih? Ya ini aja. Lo kayaknya banyak pertanyaan gitu di kepala lo. Gue sebenarnya gitu, pengen banyak yang gue tanyain ke lo soal politik ya terutama ya. Kan lo sekarang lagi terjun ke dunia politik nih. Jadi seorang politikus muda. Nah itu yang gue pengen tanyain ke lo itu banyak sebenarnya ke soal politik. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang gue tanyain agak tepi jurang gitu. Nggak apa-apa. Kan di tepi kan? Nggak apa-apa. Presenter lo. Kenapa tuh? Peset gubrak. Ada gue nolong pakai tali. Ya udah gini dulu deh, biar agak cair kita ngomong dulu yang awal-awal. Kenapa lo milih Nasdem? Kenapa ya? Apa karena sama dengan Surya Paloh di Jebrosan, Brewokan biar sama? Ya mungkin salah satunya itu ya, secara brewok ada kesamaan dengan ketua umum saya Pak Surya Paloh. Sebenarnya di awal nggak langsung Nasdem. Apaan? Jadi ada ibaratnya istilahnya tuh kayak window shopping dulu lah, gitu loh. Ada ketemu dengan Merah gitu, ada ketemu sama ada ketemu sama yang kalau partainya panggil hey bro gitu, itu juga kesana. Hey bro gitu, lo kesini juga. Geng hijau ada juga gitu. Tapi ya udah dari ada temen juga ada di Kuning ada. Oh gitu. Tapi ya udah setelah menimbang lihat-lihat, akhirnya ya pilihannya jatuh ke Nasdem gitu. Dan ya kenapa ke Nasdem? merasa bahwa gue secara pribadi merasa bahwa secara ideologi, nilai-nilai gitu ya, dan melihat rekam jejaknya Pak Surya Paloh juga kayaknya ada sebuah faktor yang tidak bisa gue ungkapkan pakai kata-kata. Ada chemistry-nya gitu, chemistry-nya dapat. Vibes-nya kayaknya, chemistry kayaknya, gitu. Sepertinya yang ini nih gitu. Kayak gitu kan nggak bisa ini loh, kadang nggak bisa sepenuhnya logis juga. Intuisi lu juga jalan di situ ketika lu memutuskan untuk harus dong, harus. Nggak bisa cuman kayak bicara apa ya, pragmatisme murni gitu ya, untung rugi dan lain-lainnya nggak selalu seperti itu gitu loh. Ada faktor lain gitu yang secara chemistry ya lu nggak bisa juga describe itu dengan clear dengan kata-kata gitu loh, bahwa secara chemistry gue nggak tahu apa ya ngungkapinnya, tapi ya kok klik aja kok gue ngerasa ini nih gitu, ya udah gitu loh. Tapi tentunya ketika datang dengan keputusan itu kan sudah
background check lah, sudah mempelajari juga gitu loh, bukan membabi buta. Oke, ini aja biru aja gitu. Enggak. Nasdem gitu. aja enggak gitu. Jadi udah lo sendiri memverifikasi gitu ya, memfilter, Memetakan gitu ya, juga. menyaring. Ya, udah gitu dari yang lain-lainnya ya. Nasdem akhirnya ya. Gue jatuh pilihannya ke situ gitu. Apa lo bilang blue? Oh, warnanya Midnight blue? midnight blue. Wih, midnight blue. Gaya. Biru Oke. tengah malam. Iya kan? Iya. Blue dongker gelap banget ya. Biru dongker. Nah, kan lo masuk nih Nasdem. Nah, lu kan juga sempat kemarin tuh nyalek bro. Ya. Terus nggak kepilih kan? Iya. Padahal yang gua tahu lu berjuang untuk di hari itu pada Pileg 2024 kemarin. Ya. Informasinya lu udah 2 tahun membina hubungan dengan konstituen lu yang di daerah Di Jabar 11. Jabar 11 kan lo ya? Jabar Nah, lu 11. katanya 2 tahun, betul? Betul. Nah, boleh lu ceritain nggak kenapa akhirnya setelah lu 2 tahun, gua ngeliatnya, anjir, nggak dapet, men. Gitu ya. Ada Apa lu gitu ya? dicurangin, men? Diambil suara lu sama orang. Itu pasti ya. Ya, gue bisa bilang bahwa kekalahan gue banyak variabel ya. Oke. Gitu. Ini bukan hanya tentang berapa lama lo berkegiatan di dapil gitu, tapi ada variabel-variabel lain. Gitu. Contoh misalnya kayak kita di Indonesia ini masih kental yang namanya transaksional gitu. Mahar. Emang pakai duit? Apa itu? Kayak gitu-gitu. Pakai pasti. Gitu. Pasti. Artinya gamblangnya beginilah, bahasa gampangnya gitu. Semua anggota dewan yang menang nggak ada yang nggak pakai duit, semua pakai duit. Oke, gua anggap itu duit promosi ya. Iya, duit Bakar uang. Ya, artinya ini salah satu contohnya itu ya, gitu loh. Sementara gue datang hanya dalam kapasitas kos politik saja. Kos politik. Kos politik Kos aja. politik itu apa sih? Ya, kos politik. Ya misalnya Gua awam nih, orang awam. Oke. Gua kan orang politikus, gua mah orang awam. Jadi gini, gue jelasin biar nggak salah. Maksudnya netizen dan orang-orang yang nonton ini tidak salah menerjemahkan gitu ya, dan tidak keliru juga mengartikannya gitu loh. Ada 2, kos politik dan money politik. Gitu loh. Kos politik itu secara besaran anggaran itu masih bisa dibilang ya masih bisa di-manage lah. Artinya nggak harus yang sampai jadi mahal banget. Misalnya meliputi alat peraga kampanye APK. Oke. Banner, spanduk, baliho gitu. Ya. Atau mungkin bikin kaos, merchandise lah ya, bisa kaos, topi, stiker, dan lain-lain. Itu pun masih bisa pilih salah satu. Oh gitu ya. Misal gini, ada topi, ada kaos, ada stiker. Misal ada 3. Masih bisa ditekan kalau dikira sekiranya, wah ini kayaknya bakal meledak nih budget. Kaos aja, topi sama stiker nggak usah, bisa. Atau mungkin menurut tim atau orang-orang, topi kaos nggak usah, nggak efektif, lebih efektif stiker aja gitu. Jadi artinya secara besaran anggaran tuh masih bisa
sangat bisa di-adjust gitu loh. Jadi lo nggak jebol lah di situ. Nah, ya dan banyak lagi ya gitu loh. Kayak ada baliho, ada banner gitu atau apapun lah itu. Itu pun juga masih bisa milih tuh. Mau baliho atau banner, mana pilih salah satu gitu. Gitu. Dari situ kan kita bisa mulai berhitung gitu loh besaran anggaran berapa yang dikeluarkan dan masih bisa di-adjust lah masih ini. Dan lain-lain lah, akomodasi dan lain. Nah, orang lebih banyak itu jebol di money politik kalau dia melakukan praktek politik uang. Politik uang tuh apa dan gimana sih? Politik uang tuh ngasih-ngasih orang duit. Istilahnya nyiram. Wah, nyiram, kasih duit. Udah ngerti istilah nyiram tuh. Oke. Lo gitu juga nggak? Enggak. Nyiram, makanya kalah. Gitu. Terus? Iya. Gak asik banget ya dengernya. Makanya kalah. Nyiram. Gitu. Terus? Persoalannya adalah begini, di dapil atau di wilayah di mana lo maju sebagai caleg di situ, itu besarannya juga menyesuaikan. Ketika udah di, misal dapil mana, dapilnya DKI, wah, itu bisa di atas 200.000 per kepala itu. Oh ya? Gede banget. Serius. Contoh, misal di dapil gue nih, gitu. 150.000, 200.000 per kepala. Itu yang istilahnya tadi gue bilang nyiram tuh, ngasih-ngasih orang. Bayangin aja, untuk DPR RI satu kursi itu berapa? 100.000 suara lah. Kalau per kepala ngasih, katakan gue ambil yang terkecilnya aja ya, katakan 150.000 deh, nyiram bagi-bagi orang gitu ya. Ini pilih saya, duit sama apa, mungkin duit plus stiker simulasi surat suara gitu, atau bagi-bagikan lah. Tinggal dikali aja, lo harus keluarin duit berapa banyak. Costly ya? Very Begitu. costly. Yang nyiram orang tuh. Itu baru yang nyiram orang. Ya, belum kita untuk mengkondisikan di dalamnya nih, gitu loh. Kita bicara sampai tingkatan penyelenggara pemilunya. Itu silahkan dihitung habis berapa total gitu. Nah, jadi artinya bahwa Coba gue hitung. dia mau ngitung. Coba gue hitung. Jadi itu artinya bahwa pemilu kita di sini itu memang betul-betul high cost banget. Dan kalau misalnya suka lihat orang gitu ya, dengar berita, wah caleg stres, kalah, habis sekian puluh miliar misalnya, atau apa, wah tanah dijual, aset dijual, itu karena mungkin dia cuma nyiram orang doang, tapi di dalam dia nggak mengkondisikan itu. Lo melakukan hal yang gitu nggak, mengkondisikan di dalam? Enggak. Makanya kalah. Makanya kalah.
Jadi berapa? 150? 150.000. 150.000. Ya, 150.000. Dikali berapa? Lu berapa, dak? Kali ini aja. Kali... Ini yang terendah nih. Ini angka terendah. Ini angka terendah. Kali 100.000 deh. 100.000 suara sesuai dengan misalnya. Berapa keluar? Datar nggak? Datar nggak? Nah ini nih. Berapa sih? 15 M. 15. Ya. Iya kan? Iya, angka terkecil kan. Ini angka terkecil, guys. Angka terkecil. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, 15 M. Belum ada apa-apanya. Di dapil-dapil lain bisa sampai puluhan M. Sekarang begini. Tadi dulu, lu segitu juga? Hah? Lu 15 M juga ngeluarinnya? Enggak. Gue? Enggak sampai segitu kan lu? Gua ada lah. Under. Kan gua kos politik aja. Oh yang tadi lu bilang? Iya. Kaos? Ya dua kaos doang. Baliho atau banner? Banner doang, kayak gitu? Iya. Kan tadi gue bilang, gue kos politik aja. Dan betul-betul murni tidak bermain di wilayah yang politik uang. Ya. Hingga saat ini memang masih belum ada definisi baku tentang politik uang. Namun politik uang dapat diartikan sebagai upaya memengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Jadi dalam konteks pemilu, politik uang juga dapat diartikan sebagai tindakan membeli suara atau vote buying. Dengan kata lain, tindakan membeli suara ini masuk dalam kategori praktik menyuap masyarakat untuk kepentingan pemenangan pihak tertentu. Gitu loh. Lu bener-bener menghindari tuh ya? Ya berangkat dari awalnya kan memang tidak ini ya, memang nggak politik uang gitu loh. Ya gue tahu bahwa pileg itu akan melibatkan sejumlah uang gitu ya, ada sejumlah anggaran yang harus disiapkan gitu loh. Tapi ya memang dari awal konteksnya bukan politik uang, bukan praktek money politik lah gitu. 15 miliar tadi angka yang keluar itu adalah ibaratnya lu nyiram tuh bagi-bagi orang. Kan itu angka belum termasuk ngasih untuk mengkondisikan yang di dalamnya. Gitu. Jadi makanya tadi gue bilang ya 15 M tuh Kecil? biasa aja. Anjir. Sekarang gini, kalau Gila. iya serius. Tadi keluar angka 15 miliar dengan asumsi per kepala 150.000. Gitu. Bisa ada kejadian begini. Di wilayah lo, gue mau goyang. Oke. Lo punya konstituen. Misalnya, gue harus ngasih lebih gede lagi. Anjir. Serius? Yes. Di wilayah, di dapil lo, di satu wilayah, di satu RT atau di satu desa. Wah, gue mau hajar lu nih di sini nih. Kita goyang nih. Berapa persen nih kita sikat gitu. Kalau lo udah ngasih ke situ 150.000 per kepala, ya oke, tentu mereka kan seneng dapat uang. Siapa yang nggak seneng dapat uang? Gue masuk ke situ, set, gue harus kasih lebih gede lagi dari yang lo kasih gitu. Dan gue pastikan mungkin dari situ lo tadinya dapat suara berapa? Dapat suara misal 1.000 dari wilayah itu. Gue masuk, gue kasih 200.000, lo pilih gue ya. Kemarin kan ya, kasih berapa kemarin? 150.000. Nih, saya kasih 200.000. Atau sekalian gitu loh, 250.000 sih.
Tapi ya buat orang-orang di kampung, di desa signifikan 200.000. Oke, 250.000 deh misalnya. 500 setengahnya suara lu bisa gua ambil. Hilang 500 kan lo berarti. Dari 1.000 yang harusnya bisa lo dapat dari situ, lo hilang 500 kan. Iya, betul. Rugi dong berarti. Gitu. Jadi artinya begini, ketika sudah melibatkan uang atau bermain di wilayah politik uang, jadi jatuhnya kayak judi. Tapi bukannya sekarang pileg kemarin itu memang duit itu memang betul-betul bertebaran. Kan kemarin kan gini gitu. Gue sebagai orang awam mendengar cerita lo bahwa politik uang itu memang terjadi pada saat pileg kemarin. Berarti gue ngelihat bahwa yang sekarang jadi anggota dewan itu karena duit dia bisa jadi anggota dewan. Iya, pasti. Berarti Sekarang bukan ada kejujuran dong. Hah? Bukan ada kejujuran di sana. Bukan betul-betul dia ingin memperjuangkan rakyat, memperjuangkan jadi aspirasi rakyat, tapi dia memang pengen jadi anggota DPRD dengan duit itu, bayar duit. Ya dari dulu memang begitu. Dan apa ya? Sistem dan pola itu sampai dengan hari ini ya tidak berubah, ya masih aja begitu. Kayak gitu. Misalkan lo jadi politikus nih, sekarang lo politikus muda nih. Oke. Nah, lo ada kepikiran nggak, gua harus putus nih, yang kayak begini-begini nih, politik uang, gua visi misi gua adalah cut politik uang, biar nanti 2029 adalah politik paling jujur se-Indonesia. Menurut lo berat gak sih? Berat lah. Karena sudah mengakar atau gimana? Sudah mendarah daging? Tidak pernah ada terjadi kesepakatan oleh semua anggota dewan, oleh semua ketum-ketum parpol untuk bisa menghentikan ini semua, atau setidaknya ada ambang batas yang dibikin. Kayak gitu. Setidaknya ya gitu. Karena gue sih nggak mau bicara terlalu apa kayak kalau misalnya bilang nanti pemilu ini betul-betul bersih, tidak ada politik uang. Waduh, sulit ya. Kita udah lama kayak begini, terus nggak ada perubahan. Tapi setidaknya ada ambang batas yang disepakati bersama supaya tidak apa ya, angkanya tuh nggak ngelewatin ambang batas itu, dan secara mekanisme bisa lebih terjangkau, bisa lebih kondusif lah setidaknya gitu loh. Walaupun sebenarnya itu juga nggak bisa di ini ya, menurut gue ya, kalau memang betul-betul pure dan murni mau berjuang untuk rakyat sebagai DPR legislatif kan namanya Dewan Perwakilan Rakyat, kan represent rakyat gitu ya, ininya lah, jembatannya gitu ya, gitu. Nah sekarang ini kan nggak sekarang ini ya, udah dari dulu juga udah lama ya, semuanya kan hanya soal konflik kepentingan aja gitu. Apa tahun kemarin lebih membabi buta politik uangnya? Sama aja. Gue kan udah terjun dan gue tahu di dalamnya seperti apa gitu. Jadi sama aja. Yang turun di periode-periode lalu gitu, sama aja. Gila ya, berarti udah bertahun-tahun begini ya. Memang, makanya tadi gitu loh, harus terjadi kesepakatan bersama untuk bisa menghentikan itu gitu. Apakah itu mungkin? Waduh, sulit ya. Mereka-mereka yang
ada di posisi kekuasaan, ya udah enak, dan mereka sudah nyaman dengan pattern dan pola itu. Coba diganti, coba dirubah. Berat, kenapa? Karena kompetitornya pasti akan lebih banyak dari para pendatang baru yang lebih kompeten, yang pinter-pinter gitu, yang punya sense of crisis yang tinggi gitu. Kalah mereka bisa. Mereka nggak bisa dikalahinnya apa? Wah, gitu. Mereka sudah nyaman dengan pola itu, mereka sudah nyaman dengan pattern itu. Terbaca bahwa oke, next period, di periode berikutnya kira-kira ya gue akan keluar berapa, misal berapa, 20M misal, 30M misal, gitu ya. Nah itu sudah disiapkan gitu loh, dari terhitung sejak dilantik itu sudah prepare untuk periode berikutnya. Gitu mas. Gitu, serius. Ini gue kasih tahu ini buat. Itu beneran itu terjadi. Jadi dia masuk nih, tahun ini masuk nih. Lantik nih. Lantik. Nah dia udah nyiapin lagi buat 5 tahun berikutnya. Gue udah lah bagi-bagi kayak gue kasbon. Kasbon. Lah kan makanya tadi gue bilang, mereka yang bermain dengan politik uang yang sudah ada di pattern ini kan, di pola ini kan udah enak. Kenapa? Ya udah kebaca kan, patternnya kayak gini, polanya kayak gini. Itu artinya mereka akan melakukan pola yang sama, mekanisme yang sama, sistem yang sama di periode berikutnya. Ibaratnya begini, kalau tidak ada intervensi, ini dalam konteks ini ya, selama tidak ada intervensi dari dalam partai, gitu ya, kursi itu kira-kira udah di tangan lah, udah kebayang, udah oke. Periode ini gue abis 20M dan gue menang. Kan udah kebaca di periode berikutnya, oke. Ya, oke kalau misalnya membengkak, katakan membengkak. Jadi berapa? 30M misalnya, bengkak 10M gitu. Atau bengkak 5M, 25M. Tapi kan udah kebaca gitu, udah kelihatan gitu. Oke, gitu. Ya kalau bengkaknya tinggal nambahin aja. Itu kalau pakai duit sendiri, ngitungnya enak. Kalau di 20M duit orang, aduh. Tuh siap-siap. balikin modal dulu dong. Bukan soal balik modalnya. Kalau misalnya, ya, proyek saya amanin dong. Aduh. Pusing juga tuh. Gitu. Rata-rata bukan soal balik modal. Lo maju DPR RI. Lo datang ke gue pengusaha batu bara. Butuh berapa, Saldi? 30 miliar, Pak. Oh, 30 miliar. Oke, ini 30M. Menang. Gitu. Di dalam sudah harus bisa mengkondisikan untuk mengamankan bisnis saya, proyek saya. Sebagai saya adalah pengusaha batu bara. Lo harus masuk komisi 7. Tuh, yang berhubungan dengan ini ya, sumber daya. Ya, komisi 7 tuh kalau nggak salah. Oke. Gitu misalnya gitu. Nah ya, udah di dalam situ lo inilah amanin gue lah. Nah, kurang lebih kayak gitu. Bukan itu lo, gue nggak minta lo, bisa jadi gue nggak minta lo balikin duit. Udah ada nih duit, kemarin gue kasih lo 30M, terus sekarang saya udah ada duit nih, saya kembaliin duit bapak yang kemarin 30. Cara mainnya nggak begitu, bos.
Cara mainnya nggak gitu. Udah, itu buat you aja. Itu udah nggak usah. Saldi nggak usah pulang duit. Pokoknya you amanin tambang ai lah. Bro, sekarang ini kan gue baca beberapa berita, terus baca anggota DPR yang dilantik. Nah, ternyata fenomenanya adalah banyak sekali yang menjadi anggota DPR RI, DPRD juga itu yang muda-muda. Ada yang 24 tahun. Pokoknya muda-muda deh. Betul. Menurut lu gimana? Lu ngeliat fenomena anak muda sekarang jadi anggota DPRD, DPR RI? Ya bagus-bagus aja sih sebenarnya. Oh, lu ngeliatnya justru bagus-bagus aja? Nggak ngeliat yang sisi yang lainnya? Bagus dalam konteks experience-nya, pengalaman. Tapi meskipun dia pengalaman nol gitu. Ya kan untuk dia pengalaman untuk dianya nih gitu loh di dunia politik. Ya kalau misalnya sekarang narasinya adalah ya anak muda harus melek politik, harus juga mau terjun ke dunia politik, tidak skeptis dan tidak tidak acuh gitu ya. Ya ruang itu harus diberikan dong. Oke, berarti, betul kan? Berarti seperti obrolan kita yang dulu tuh, yang sebelumnya tuh yang tentang literasi anak muda ya? Literasi politik untuk anak muda. Oh, okay. Pertanyaannya adalah, nggak bisa sampai di situ. Pertanyaannya adalah, dengan cara apa mereka mendapatkannya? Nah, itu penting. Apaan sih lo? Gitu. Muda, bagus, muda gitu ya. Muda bagus. Tapi anaknya gubernur, anaknya bupati, anak jenderal, cek dulu latar belakangnya yang muda-muda siapa nih, kan gitu. Cek lagi. Seperti kita tahu kan bahwa pragmatisme dan transaksional di ya kita ya khususnya di pemilu di Indonesia ini kan masih kental banget ya. Habis berapa? Dari mana dananya, kan begitu. Gitu. Ini bukan soal mudanya lagi gitu. Tapi fakta bahwa bagaimana pemilu di sini gitu ya, pragmatisme dan transaksional itu masih sangat kental sekali. Itu adalah sebuah fakta yang kita juga harus mau tahu dan melek akan hal itu gitu loh. Supaya jangan nanti ya bagus muda-muda tuh, wah udah jadi anggota dewan DPRD maupun DPR RI gitu. Ya iya gitu, ya bagus, tapi ya kita lihat juga dari sisi yang lain gitu. Of you, and then I can comprehend what I'm going through. I want to fall again in this moment. Nothing better when we're moving in the night in this moment together. Na 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 na. Istilahnya lo nggak kepilih nih di kemarin pilkada kemarin, pileg kemarin lo gak kepilih. Nah, ketika lo gak kepilih, lo mau ngapain lagi, Di? Kalau gue ya tetap berjalan dengan kegiatan politik
tentunya bersama dengan Nasdem. Gue juga masuk di struktur pusat. Oh, sekarang lu di pusat. Ya, masuk di struktur Ya, gue pusat. tahu soalnya kan sebelumnya lu di apa? Di DPW. Oh, DPW. DPW. Waktu itu kan memang karena Dapil Jabar kan. Oh, karena Dapil Jabar. Dapil di Jawa Barat, DPW-nya ya DPW Jabar gitu. Untuk apa namanya, untuk koordinasi dan lain-lain. Ya pileknya kan sudah selesai gitu loh. Ya terus masuk di struktur pusat mungkin gitu loh, mungkin DPP lihat oh ya ini kita tarik ke pusat aja, masuk di struktur pusat aja gitu, mungkin gitu. Tapi karena sekarang lo masuk ke pusat, DPP pusatnya Nasdem, ada rencana apa yang lo mau buat? Sekarang karena kalau kan seorang politikus muda kita nih. kan belum lama baru beres kongres yang diadakan selama 3 hari yang menghasilkan pembukaannya Pak Jokowi itu. Terus gimana tuh? Penutupan Pak Prabowo. Serius? Lewat depan gue. Gue duduk Kok mau pas kan Bapak Presiden memasuki ruangan ya semua berdiri kan. Lewat depan gini. Ini gue nih Pak Jokowi, set. Pak Prabowo juga gitu. Cuman kalau sama Pak Prabowo sempat salaman, gitu. Beliau jalannya nggak begitu cepat, gitu. Terus salaman sama Pak Prabowo. Lewat depan. Mungkin salah kali. Pak Prabowo nyalamin lu itu, dia pikir Surya Paloh. Mungkin. Kok Surya mirip ya gitu nggak kok tapi agak kurus ya gitu. Mungkin gitu kali itu kok mirip, tapi agak kurus ya. Oke. Gitu. Munas ya kemarin ya? Kongres. Oh, kongres ya? Kongres. 2 orang itu datang? Ya, Pak Jokowi di pembukaan hari pertama, kan 3 hari. 3. Hari ketiga penutupan, Pak Prabowo. Gitu. Kok mau? Apa? Pak Jokowi datang? Kan sempat jadi oposisi kan Nasdem sama... Iya, betul. Memang sempat jadi oposisi. Sebenarnya juga Pak SP juga bukan yang ya mungkin dia nggak kepengen juga jadi oposisi, tapi pada saat mengusung Anies Baswedan sebagai capres langsung dianggap oposisi oleh pemerintah. Nah ini jangan sampai salah menerjemahkan dulu nih, gitu. Bukan ingin menjadi oposisi, gitu loh. Tapi ketika mengusung Anies Baswedan menjadi capres, pemerintah langsung ambil posisi, gitu loh, dan menganggap Nasdem ini sebagai oposisi, gitu, 01 kan. Dan itu adalah menurut gue manuver luar biasa. Manuver luar biasanya adalah partai pertama yang langsung musuh, yang langsung bikin rakernas, langsung announce ini capres kemarin pilek kemarin ya? Pilpres. Ya, Pilpres kemarin. Ya. Keluar 3 nama. Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa. 3 nama keluar. Seiring waktu berjalan, sepertinya mulai mengkerucut, akhirnya Anies Baswedan lah
sebagai capres. Siapa yang bikin gitu pertama? Nasdem, bos. Nasdem. Berani ya? Hah? Berani ya? Makanya gue bilang manuver luar biasa. Ingat nggak? Setelah rame juga di berita. Setelah itu kebakaran jenggot semua. Dimusuhin banyak orang dong. Budu, bukan lagi. Kebakaran jenggot semua. Ya, kasih. thank you, makasih. Semua kebakaran jenggot itu. Kaget. Gitu. Udah habis itu kan, wah partai-partai lain kan langsung pada bikin gelaran sendiri kan. Wah ada yang bikin ini itu. Munas lah apa. Kasakusuk lah ya. Ya udah mulai gitu. Nah udah dari situ tuh gesekannya semakin kenceng lah dengan pemerintah dalam hal ini dengan Pak Jokowi gitu ya. Tapi ya sudah, ketika proses pilpresnya udah selesai ya udah selesai ya udah gitu ya. Nggak ada apa ya, tidak ada alasan apapun untuk Pak Jokowi tidak hadir diundang pada pembukaan kongres kemarin ini. Ya datang hadir gitu. Lo ngeliatnya gimana? Ada aura-aura yang nggak asik gak sih? Apa asik-asik aja gitu? Pak Jokowi datang, tetap auranya asik-asik aja. Atau ngeliat aura yang lain gitu? Ya kalau mau lihat secara kulit aja Kan lu sih. kan di sana kan? Lu kan berarti udah bisa melihat, sudah bisa membaca dong. Dengan pengalaman lu pasti lu membaca. Udah Oh, saya asik. Oh, ada apa ya gitu? kalau gue kan membacanya udah kayak ini, udah kayak peramal. Membaca psikologis udah cuman bukan cuman baca ininya doang, hahaha doang, hai enggak. Ya apa ya? Dingin. Oh ya? Dingin. Baby, I just wanna dance with you. Feel the beat when you're passing through. Fell in love and see all of you, and then I can comprehend what I'm going through. I want to fall again in this moment. Nothing better when we're moving in the night in this moment together. Na 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 na. Dingin gimana terus? Ketika mendapatkan Pak Surya Paloh kan yang kasih speech pidato pertama kan sebelum Pak Jokowi kan. Pak Surya dulu naik. Buat gue sih punchline tuh. Ada yang beliau sampaikan agar prinsip-prinsip keyakinan bahwasanya cita-cita yang mulia tidak boleh terkalahkan oleh pragmatisme kepentingan individu, kelompok, golongan, vested interest yang bermuara pada materialistik dan kekuasaan semata-mata. dan gue melihat dari awal pidato Pak Surya sampai dengan selesai, Pak Jokowi digas nih. Oh gitu? Oh gitu? Gue mesti nonton lagi nih. Ada nggak sih? Ada ya di YouTube ya? Gampang, kalau pada mau nonton mah sekarang tinggal buka di YouTube. Di YouTube aja. Kongres Nasdem. Kongres ketiga. Ada yang berbeda dengan speech Pak Prabowo pada saat penutupan? Jauh. Apa yang lo lihat dan lo rasain? Cair banget ya. Maaf, saya tadi Alpa senior saya Jenderal TNI Sutioso yang saya hormati, saya banggakan. Pak Sutioso adalah kader Gerindra yang saya susupkan ke Nasdem.
Saya dari dulu pengen punya jenggot seperti Pak Surya Paloh, tapi nggak bisa-bisa gitu loh. Mas Brewok yang saya hormati, boleh kan? Boleh. Dan yang perlu sama-sama kita ketahui dan sama-sama kita ingat juga gitu loh, bahwa Surya Paloh dan Prabowo lahir dari rahim yang sama, yaitu Golkar. Pak Surya dan saya perjalanan jauh. Kita sama-sama alumni dari alma mater yang sama. Alma mater Beringin. Kalau gue ngelihat Pak Prabowo Golkar karena kan mertuanya kan Golkar. Memang ikut mertua kan, berjaket kuning juga, berjas kuning juga. Demikian juga dengan Pak Surya Paloh. Di speech-nya Pak Prabowo bahkan beliau sampaikan, dulu saya anak buahnya Pak Surya, sekarang Pak Surya anak buah saya. Bercandaan beliau begitu, ketawa kita semua. Saya dulu anak buahnya Pak Surya Paloh. Ya, beliau ketua Dewan Pertimbangan, saya anggota. Sekarang Pak Surya Paloh anak buah saya. Tapi ini bukan soal siapa anak buah siapa bos gitu ya. Bahwa kenyataannya secara historis, Enak bro. ntar gua ambil. Secara historis lahir dari rahim yang sama, ya dari Golkar gitu loh. Bahwa romantisme dan kehangatan dan kemesraan itu masih ada, tidak pudar gitu. Sekarang kalau ditanya apa sih masalahnya Pak Surya dengan Pak Prabowo, atau masalahnya Pak Prabowo dengan Pak Surya, yang betul-betul isu banget, tajam banget, yang betul-betul nggak ada. Nggak ada. Masalahnya Meskipun Pak SP ngusung Anies pada saat itu. nggak ada masalah. Menarik nih. Ini fakta Tadi yang langsung dari Didi Yadi. iya, serius. Masalahnya dengan siapa? Dengan Pak Jokowi. Ke situ lagi. Ya ujungnya kan itu. Kemana ujungnya? Kan gitu. Ketika memposisikan Nasdem pada saat Pilpres sebagai oposisi, yang disebut-sebut dengan kubu pemerintahan, ya kan? Apa sih waktu itu nama koalisinya? Kim. Ya, Kim Plus. koalisi Indonesia Maju. apa ya? Bisa gitu maju. lah ya, pokoknya Bisa yang maju. ya itu. Ya, kan, Kalau Kim. kalau di Nasdem kan perubahan. Ya, koalisi perubahan. Ya, gitu. Sana Kim. Koalisi perubahan dan Bisa maju. Ya. Itu isinya kan sandera politik semua. Iya. Masa sih? Iya dong. Siapa aja? Taruh di Kim itu ada Golkar. Ketua umum. Nggak, sekarang kita bahas yang belum lama terjadi aja deh. Mundurnya Erlangga Hartarto sebagai Ya, ketua. gue tahu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para kader Partai Golkar yang saya cintai. Saya Erlangga Hartarto. Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar,
maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Ya udah, itu kan sandera politik. Oke. Pokoknya di luar koalisi perubahan yang ada di kubunya, dianggap ada di kubu pemerintahan, itu sandera politik semua. Waduh. Sekarang kalau mau dibuka lagi, menterinya Nasdem kan 2 orang kena. Iya, gua tahu. Iya. Masa cuma itu doang? Menteri Pertanian sama Iya. Komunikasi. Ya. Pak Joni Plate sama itu. Pak Yassin Limpo. Oke, sekarang katakan begini, korupsi lah, gitu. Emang dimakan sendiri? Mana ada korupsi dimakan sendiri? Berjemaah lah. Gitu. Apakah itu tidak melibatkan nama-nama lain? Kan gitu. Tapi apa? Karena dianggap oposisi dan upaya menjegal Anies supaya tidak terpilih menjadi presiden. Gitu. Oke, berarti Dan itu ketika itu terjadi gitu ya gue udah mulai bisa cium aromanya dan prediksi Anies nggak jadi. Bener kan nggak jadi? berarti lu udah feeling kalau pada saat Iya, udah. bahwa Anies memang nggak akan kepilih. Iya. Meskipun Pak SP dan PSB sendiri udah tahu kalau Anies nggak akan kepilih. Atau tetap pada saat itu gue positive thinking aja, tetap optimis. Gini aja, sekelas gue aja tahu kalau Pak Anies nggak, Ya. apalagi ada di level Pak Surya Paloh gitu. Tapi apa? Kontestasinya kan harus terus berjalan. The show must go on, nggak bisa di stop dong. Ya udah jalan. Kayak gitu. Tapi kan akhirnya semua apa? Ujungnya antara Pak Surya dengan presiden terpilih Pak Prabowo. Walaupun kemarin Pak Surya mengusung Pak Anies, mereka mah gak ada masalah apa-apa. Dan lu lihat pada saat penutupan itu ya, dan mereka bener-bener cair gitu ya. Cair. Gini Ya loh. seperti sahabat lama gitu, ketemu lagi Iya. ngobrol. Gini loh, gue yang ada di situ dari mulai kongres mulai sampai dengan penutupan, betul-betul ada di situ, betul-betul bisa merasakan juga perbedaan yang sangat signifikan di pembukaan yang dihadiri oleh Pak Jokowi dan di penutupan yang dihadiri oleh Pak Prabowo. Bedanya tuh sesignifikan itu, sejauh itu gitu loh bedanya. Ada kehangatan di penutupan itu. Situasi dan suasana kebatinan yang cair banget gitu loh, enak banget. Baby, I just wanna dance with you. Feel the beat when you're passing through. Fell in love and see all of you, and then I can comprehend what I'm going through. I want to fall again in this moment. Nothing better when we're moving in the night in this moment together. Na 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 na. Mau nanya yang lain dong. Gue mau nanya yang lain dong. Boleh. Ini kan Bapak Presiden 20 Oktober selesai nih. Apa Ya. yang lo lihat?
Kan lu peramal tadi. Enggak gua. Ntar ini lu jangan sembarangan ngomong lah. Ntar habis ini pada Apa yang lu lihat? ntar pada datang ke gue lagi. Biarin. Biar DM dia aja ya bisi-bisin ya. Ya deh, Kang Didi, kira-kira saya periode berikutnya menang nggak ya? Sama kayak gitu lagi. Ya, gue mau apa ya? Gue mau menyebutnya dengan istilah akhirnya ya, the king has fallen. Kayak nama film. Iya. Oke. Bahwa Boleh nanya lagi nggak? wah, silakan dong, boleh. Tapi gue takut nanyanya bro. Nanya aja, kenapa sih? Nggak apa-apa lah mau nanya. Kan gini. Sekarang ini kan gue ngelihat si bapak itu. Si bapak itu. Ya, si bapak itu. Bapak itu kan udah naruh banyak tuh, ya kan? Anaknya di sini, anaknya di sini, anaknya di sini, di sini. Ketika dia turun 20 Oktober, apa yang akan terjadi? Apakah ada plot twist? Plot twistnya udah pasti ada. Oke. Gini, sekarang kita harus bisa sama-sama melihat dan membaca bagaimana ke depannya. Tugas Pak Prabowo nggak mudah. Apa yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya itu batu sandungan. Gitu. Berkelanjutan nggak? Hah? Berkelanjutan nggak? Enggak. Why? Bukannya banget akan melanjutkan. Pak Prabowo sama Pak Jokowi. Kan makanya tadi gue bilang, tugasnya, tanggung jawabnya Pak Prabowo berat. Ada indeks demokrasi yang buruk. Bagaimana seluruh dunia melihat proses Pilpres kemarin dengan gejolak karena ada perubahan konstitusi. Ya betul. Itu kan jadi rapor merahnya Indonesia gitu loh. Iya. Yang tentu semua punya harapan yang tinggi bahwa di pemerintahan Prabowo nanti ini bisa di recovery, ini bisa dipulihkan, ini bisa diperbaiki. Tuh, target Pak Prabowo pertumbuhan ekonomi 8%. Itu juga bukan perkara yang mudah. Kenapa? Karena berhubungan juga dengan FDI, Foreign Direct Investment, investasi. Bagaimana bisa ekonomi bertumbuh sampai 8%, bukan hal yang mustahil sebenarnya, walaupun tidak mudah, tapi bukan hal yang mustahil. Tapi untuk sampai ke situ, apa yang harus dibenahi? Stabilitas politik kita betul-betul harus kondusif. Penegakan hukum, undang-undang, perundang-undangan, dan lain-lain harus betul-betul kondusif. Takut kan orang asing mau investasi di Indonesia kalau situasinya, mereka kan naruh duit gitu loh, investasi di
Indonesia, kalau itu tidak membuat mereka nyaman dan mereka feel secure gitu ya, ya susah. Akhirnya apa? Ya akhirnya pada mental ke negara-negara yang lain, negara Asia yang lain ya. Gitu. Banyak lah, ada Vietnam, ada kayak gitu. Kita defisit. Dan kedepannya di 2025 besar kemungkinannya akan berhutang lagi. Alah gila, sekarang aja udah gede, mau gimana utang lagi bro? Defisit kita. Tadi udah defisit. Itu makanya kan nggak gampang juga gitu loh. IKN gimana? Hah? IKN gimana? IKN gimana? IKN. Ya justru itu batu sandungannya. Tadi gue bilang. Ada kemungkinan nggak terus? Hah? Ada kemungkinan akan mangkrak seperti halnya Hambalang? Hambalang jilid 2 mungkin. Buset. Baby, I just wanna dance with you. Feel the beat when you're passing through. Fell in love and see all of you, and then I can comprehend what I'm going through. I want to fall again in this moment. Nothing better when we're moving in the night in this moment together. Na 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 na. Serius lo? Lo ngebacanya kayak gitu? Atau lo melihatnya, sudah melihatnya? Gini, kalau lo seorang pemimpin dari atau seorang direktur dari Popers Media, Oke. gue ambil ini thought eksperimen lah, simulasinya, analoginya gitu ya. Kalau lo Saldi seorang bos atau direktur dari Popers Media, habis masa jabatanmu, digantikan oleh gue Sebagai CEO baru? sebagai bos baru nih, CEO baru. CEO Didi Riyadi, CEO baru Popers Media. Oke. Selama lo menjabat 5-10 tahun, oke, lo dengan segala aturan yang lo buat, yang lo terapkan di dalam Popers Media nih, terhadap di kantor, dengan karyawan dan lain-lain, dengan staff dan lain-lain. Ada berapa? Ada 10-20 program kebijakan yang lo hasilkan selama 10 tahun menjabat. Itu ketika nanti gue menjabat, nggak mungkin bos akan gue teruskan. Oke, gue paham. Berarti lu pengen membuat track record lu yang baru, record lu sendiri dong? Pak Prabowo pasti ingin pemerintahannya sempurna. Ya. Pasti dia ingin memiliki dan meninggalkan legasinya. Gitu. Oke. Jadi ide tentang melanjutkan, meneruskan ini sulit untuk dipegang. Kayak gitu. Sekarang kita sama-sama mundur ke belakang nih. Gua ajak netizen yang nonton, kita mundur ke belakang.
Kalah terus kan Pak Prabowo. Ya kan, yang lalu. Iya. Waktu jadi wakilnya Bu Mega waktu itu Kalah. terus waktu sama siapa? Sandi. Belum, sebelum sama Sandi. Sebelum sama Sandi. 2 kali kan kalah. Besannya waktu itu besannya Pak SBY. Hatta Rajasa wakilnya, ingat nggak? Kan sempet tuh Pak Prabowo jadi calon wakil presidennya Megawati, terus Pokoknya intinya kalah terus gitu. ya berapa kali kan? Tuh dua. Pokoknya yang jadi calon presiden wakil presiden sekali, jadi calon wakil presiden 2 kali kalah. Sekarang menang. Berarti 3 kali kalah dong. Terakhir kan head to head sama Pak Jokowi kan. Iya. Yang sama Sandi. Iya. Sekarang menang. Ibaratnya pecah telur nih menang. Meskipun menangnya itu deh. Wah, itu nggak ada urusannya. Oh nggak ada. Kan terbacanya sama masyarakat awam kayak gua terjadi itu. Ya betul. Tapi kan pendukung dan penggemarnya Pak Prabowo kan banyak juga. Loyalis. Bukan sedikit gitu. Jadi artinya kita harus bisa tahu juga irisan itu. Yang kemarin kan iyalah bahasanya dapat endorse. Ya kan? Wah, di endorse Pak Jokowi. Iya bener emang. Pokoknya dengan sedemikian rupa cawe-cawe dan lain-lain itu kan. Sampai ada istilah cawe-cawe itu kan. Wah, akhirnya menang. Gitu. Menang tuh sekarang. Coba bayangin berada di posisi Pak Prabowo sekarang, rasanya tuh kayak apa? Ya pastilah gitu loh. Tapi kan apa yang ada di balik pikiran dia kan tentu nggak akan semua dia ucapkan. Yang pasti dia akan bikin legacy sendiri gitu kan. Iya. Dan yang perlu diingat juga ya, ini mungkin banyak ya, dari kemarin kan ada gue di interview soal IKN gitu yang ada di podcastnya Dari Kasih Solusi Zederi, terus kemarin di Berisik juga sama Hensat soal IKN juga kita bahas juga. Ya banyak lah yang gue juga diserang juga nih sama Bazor, apa dah. Gue tadi nyindirnya masih sopan, kayaknya gimana gitu gue doh. Iya, apa namanya? Adalah gue dibilang, oh so tau nih apa kayak gitu. Tapi lu kan mau ngomong by data kan? Iya. Dan ini juga, ini gue mau bilang juga. Gitu. Coba apa yang mau lu lurusin? IKN itu akhirnya nanti akan dibatalkan oleh APBN, bukan oleh oposisi. Di tengah jalan, Oke. di tengah jalan, akhirnya ya Pak Prabowo harus milih. Dengan ruang fiskal yang terbatas, bagaimana untuk ran negara ini? Bagaimana untuk menjalankan republik ini? Roda pemerintahan ya, Iya. bensin segala macam kan, nggak mungkin kesedot ke sana semua kan? Karena kan itu gede banget kan ya, bro.
total ya. IKN ini proyek total nih. Itu bukan 400-an triliun, jauh di atas itu. Berapa? Bisa di atas 1.000. Hah? Ada datanya emang? Ada datanya emang? Hitung-hitungannya ada maksud gua? Lebih dari itu? Ada. Gue bisa cari di mana ya? Nggak? Google? Atau gue ngumpulin data, gue hitung sendiri gitu? Atau netizen bantu gue deh, bantuin ngitungin? Satu, mungkin bisa lo cari netizen kalau mau googling apa segala macem, dari manapun sumbernya bisa, silakan bikin hitung-hitungan sendiri. Kedua, ya kalau keluar dari mulut gue, info dari gue yang tadi gue sampaikan, ya itu perbincangan balik layar. Off the record guys. Nanti ya kalau mau udah ketemu aja langsung, tapi off. Gua nge-roll record. Gitu. Oke. Begitu tervalidasi loh. Gue sebenarnya pengen nanya sama tentang bapak itu, cuman nggak jadi ntar aja deh nanyanya deh. Ntar aja gua cut dulu nih film. Baru nanya. Artinya tadi begitu, jadi untuk para netizen, buat lo juga Bro Saldi, ya untuk lo sama-sama ketahui, lo mungkin semua yang dengerin nggak setuju sama gue, nggak suka sama gue, kenapa kok kayaknya terhadap Didi nih terhadap IKN kayaknya gimana banget gitu, kayaknya nggak enak banget narasinya, atau bukan nggak enak banget, tapi fakta dan realitanya seperti itu gitu. Nggak usah lu yang politikus yang bisa membaca, awam pun kalau cerdas berpikir, yang lu bilang waktu di wawancara kita di literasi tentang politik dan anak muda itu, konstruksi berpikir lo, kalau lo bisa baca bisa tahu gitu ya. Iya, artinya apa? Di tengah jalan pemerintahannya Pak Prabowo harus milih. Kenapa? Pak Prabowo juga punya kebijakan dan program-program yang harus dia jalankan juga. Itu yang pertama. Yang kedua, gue sebut dua aja lah, nggak usah panjang-panjang. Yang kedua adalah dia pasti ingin pemerintahannya sempurna. Banyak hal yang harus dia perbaiki, banyak hal yang harus dia benahi, baik internal maupun eksternal gitu. Seperti yang tadi gue udah sebutkan gitu loh, tentang demokrasi, tentang pertumbuhan ekonomi 8%, program yang kemarin yang diralat akhir makan siang gratis gitu, akhirnya diralat jadi makan bergizi gratis gitu kan. Tentang pendidikan, tentang menekan angka stunting, tentang meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Itu kan bukan tugas dan beban yang ringan gitu. Apakah nanti yang urgent adalah
harus meneruskan atau menyelesaikan IKN? I don't think so. Sekarang gue mau nanya, menurut pandangan lo nih, politik saat ini yang terjadi di Indonesia, menurut pandangan lo seorang Didi Riyadi sekarang jadi politikus, menjadi lebih baik atau getting worse? Menurut lo gimana? Menjadi lebih baik atau lebih buruknya sih, ya karena ini udah dekat pelantikan presiden yang baru ya. Iya, iya. Semuanya tergantung ada di tangan Pak Prabowo gitu. Bagaimana mau membawa bangsa ini ke depannya, ya gimana? Ada di tangan beliau lah. Apakah makin baik atau makin buruk? Mungkin itu akan menjadi jawaban yang klise atau sesuatu yang klise yang kita dengar. Tapi ini kan tentang apa yang diwariskan di pemerintahan sebelumnya, gitu. Yang mana ambisi politik. Ya, betul. Ya, Iya. ambisi politik yang akhirnya seperti yang tadi gue bilang, di tengah jalan akan dibatalkan oleh APBN. Nah, pada akhirnya Memberatkan itu. Pak Prabowo harus memilih gitu loh. Karena dia punya program-program, sejumlah program yang akan dia jalankan gitu loh. Bagaimana membenahi dan merecovery demokrasi di Republik ini juga ya rusak sih gitu loh kemarin ini. Makanya indeks demokrasi kita buruk gitu. Ya, tentunya punya harapan gue sebagai masyarakat, sebagai rakyat Indonesia gitu, sebagai anak bangsa ya. Ya udah, banyak orang juga menyebut lo udah politikus katanya gitu. Lo juga bilang gitu tadi. Ya itu harapannya. Oke, ngomongin Terutama itu tuh. Gitu. Bagaimana merecovery demokrasi di Indonesia ini gitu. Berarti tugas lo nih seorang politikus, berarti tugas lo, kita masyarakat akan mengingatkan tugas beratnya ada di pundaknya Pak Prabowo. Tapi kan nggak Pak Prabowo doang yang membeban, harus dengan tim yang solid ya. Ya pasti ya, harus. Yang oke gitu kan. Udah pasti bukan yang susunan kabinet yang tadi gua kasih lihat ke lo. Nah, itu file kabinet buat. Oke. Kan tadi bilang ada harapan anak muda. Gue yang awam pun menaruh harapan besar. Pengen nanti pemerintahan yang baru ini harus lebih baik dari pemerintahan sebelumnya. Situasinya makin baik atau makin buruk gitu. Pekerjaan rumahnya Pak Prabowo nggak mudah juga gitu. Kasihan juga ya. Nggak mudah. Banyak yang harus dia benahi, internal maupun eksternal gitu. Dan yang pasti ketika Pak Prabowo ingin pemerintahannya sempurna, ingin pemerintahannya mungkin bukan sempurna banget ya, maksudnya artinya bisa berjalan dengan baik, dengan sebagaimana mestinya, dengan seperti apa yang dia inginkan, apa yang dia proyeksikan ke depan gitu.
benalunya harus dibersihin nih semua sama dia. Disikat-sikatin. Kayak gitu. Kenapa? Kalau enggak, ya itu tadi gitu. Faktor eksternalnya saja sudah cukup memberatkan beliau ya, sudah cukup bikin puyeng gitu loh. Tadi kan ada buruknya indeks demokrasi kita, ada tentang ya tadi ada target pertumbuhan ekonomi 8%. Yang sampai dengan sekarang nih orang masih ya mungkin ada yang udah bisa membaca, ada yang masih ya, tapi yang bertanya-tanya juga masih banyak gitu loh. IKN bakal diterusin nggak ya? Itu yang pastinya nanti akan membebani anggaran gitu, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menekan angka stunting, menekan angka kemiskinan, program ini nggak tahu nih jadi atau enggak nih yang makan bergizi gratis itu gitu. Maksudnya apakah itu akan dikaji ulang atau jalan terus? Dan masih banyak lagi gitu. Nah, internalnya kan dia harus apa ya? Kalau ibaratnya lagi mendaki bukit, bawa ransel isinya batu gitu. Untuk bisa sampai ke puncak, ya batunya harus dia buangin dong satu-satu supaya ranselnya kosong dan bisa dengan leluasa mendaki bukit dan sampai di puncaknya. Kira-kira analoginya kayak begitu. Apa yang memberatkan beliau dalam menjalankan pemerintahannya ya nanti 5 tahun ke depan? Ya tentu apa yang memberatkan beliau, buang-buangin lah. Gitu. Dan itu lo udah pantas hilangkan. Dan lo udah membacanya seperti itu ya? Ya begitu. Nih, gue sebenarnya masih pengen ngobrol banyak sama lo soal politik, bro. Cuman durasinya nih kita udah berapa lama nih ngobrol tadi? Lumayan ya? Lumayan, hampir 10 hari. Ya enggak, ini kan kita ngobrol-ngobrol aja, ngobrol santai. Apa yang artinya gini, berbagi informasi, sharing insight dan lain-lain gitu kan. Kita sama-sama saling meliterasi gitu. Gue di sini yang bisa bicara banyak tentang politik, tahu insight-insight yang bisa gue share ya. Meskipun tidak semua ya. Ya meskipun tidak semua gitu. Tetapi gue nggak bilang dan gue tidak pernah mengklaim diri gue yang paling pinter, yang paling hebat, yang paling tahu segalanya. Artinya dalam acara diskusi ini, forum diskusi ini, kita saling meliterasi, saling berbagi informasi gitu. Karena begini, gue menganggap ini menjadi sebuah isu yang penting karena gue kepengen netizen, masyarakat Indonesia semakin kritis, semakin cerdas, literasinya terutama tentang politik semakin bagus, semakin baik lagi, supaya punya gini, gua hanya memberikan dan menawarkan dan membuka cakrawala berpikir gitu. Dan ini bisa kita sama-sama memiliki apa ya, cakrawala berpikir yang luas gitu loh, nggak cuman hanya termakan oleh satu frame aja gitu loh, atau satu angle aja, atau cuman denger dari siapa
yang katanya gitu loh, atau nonton cuman setengah nggak sampai habis lalu langsung datang dengan sebuah kesimpulan atau asumsi, atau baca nggak sampai habis tapi lo udah ngomong atau udah menyampaikan sesuatu atau berargumentasi kayak wah lo udah yang paling tahu aja semua gitu. Nah ini yang gue kepengen supaya bisa sama-sama kita belajar untuk jadi lebih baik lagi ke depannya. Kan ini yang sama-sama kita pengen, dan ini yang juga Pak Prabowo pengen kan sebagai presiden terpilih gitu loh, bahwa sumber daya manusia kita bisa ke depannya punya kualitas yang bagus gitu. Kayak gitu sih. Oke-nya. Bro, thank you banget ya ngobrol-ngobrolnya ya. Siap. Thank you. Itu dia ngobrol-ngobrol gua sama Didi Riyadi, buka-bukaan politik sama dia. Didi Riyadi. Thank you ya, Bro ya. Ya, sama-sama. Thank you so much, sukses jadi Amin. politikus yang amanah. Amin. Ya. Thank you guys. Assalamualaikum. Bye. Mas, minta bilnya dong. Thank you.